Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 29 Juni 2024. Hari di gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, dua tokoh besar gereja yang sungguh berjasa untuk perkembangan gereja. Paulus dengan pewartaannya menyampaikan kabar sukacita kepada orang-orang bukan non-Yahudi, orang bukan Yahudi. Dan Petrus menjaga iman bagi orang-orang Yahudi. Dua tokoh yang dengan gigih memperjuangkan gereja Allah sehingga kokoh berdiri sampai hari ini. Paulus dengan segala keyakinan dan kekuatannya menyatakan bahwa Yesus hidup. Ia menang atas segala kejahatan. Dalam bacaan yang pertama, kita mendengarkan bagaimana Petrus dilepaskan oleh Allah lewat malaikat. Ia diselamatkan dari tangan Herodes. Dengan keyakinan itu, Petrus berani untuk melawan kejahatan. Pada bacaan kedua, Paulus men-sharingkan pengalamannya, bagaimana ia sungguh berjuang dan mencapai garis akhir dengan tetap mempertahankan iman. Maka tersedia bagi Paulus mahkota kebenaran untuk hidup yang kekal. Sedangkan pada bacaan Injil, kita akan mendengarkan bersama bagaimana Yesus menunjuk Petrus sebagai wadas. Di atas dialah akan didirikan jemaat dan juga kuasa untuk melepaskan atau menahan dosa. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bersyukur atas kedua tokoh besar yang benar-benar menjaga keberadaan gereja dengan segala kekuatannya. Paulus dengan berani mewartakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Ia pergi dalam perjalanan mewartakan imannya bahwa Yesus bangkit. Sedangkan Petrus di Yerusalem menjaga kebenaran iman yang ia alami. Ia ditunjuk untuk menjadi dasar wadas yang kokoh bagi gerejanya dan juga diberi kuasa untuk pengampunan dosa. Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dengan demikian kepada Petrus diberi kuasa untuk pengampunan dosa bagi orang-orang yang bertobat. Kita bersyukur atas rahmat ini sehingga kita boleh mengalami kasih karunia Allah. Saudara-saudaraku terkasih, seringkali kita takut
kita khawatir berhadapan dengan dunia, namun kita yakini bahwa gereja yang didasarkan atas wadas, yakni Petrus, gereja tetap bertahan sampai hari ini. Maka kita tidak perlu takut untuk mewartakan gereja, untuk menghidupi gereja, karena terbukti kokoh kuat sampai hari ini. Alam maut tidak akan menguasainya lagi. Lewat perayaan hari ini kita diteguhkan agar kita tidak mundur, tidak takut akan tantangan dunia. Sudah terbukti gereja bertahan sampai hari ini. Selain kita menghidupi gereja, kita diminta seperti Paulus mewartakan kerajaan Allah, menghadirkan gereja di mana kita diutus, agar akhirnya gereja benar-benar berkembang di atas muka bumi ini. Dari kedua tokoh ini kita diajak untuk menyadari bahwa kita semua sebagai gereja diharapkan tetap berdiri dan berdasarkan atas dasar iman para rasul apostolik. Dan di atas dasar itulah kita, gereja, akan mampu bertahan, karena gereja mendapatkan pengalamannya para rasul, sehingga kita tidak perlu khawatir. Perayaan ini membuat kita semakin yakin bahwa gereja yang didasarkan atas para rasul karena perintah Yesus akan kokoh kuat sampai selama-lamanya. Namun kita diingatkan bahwa gereja harus kita wartakan, seperti Paulus mendirikan jemaat-jemaat di mana-mana. Kita pun diajak untuk mendirikan jemaat di mana kita ditempatkan dengan cara kita hidup baik, dan pelan-pelan orang tertarik membangun suatu persekutuan gereja baru di mana hidup didasarkan atas Yesus Kristus. Pertanyaan untuk kita renungkan pada hari ini, apakah saya sebagai anggota gereja sudah yakin bahwa gereja ini akan lestari dan tidak perlu takut? Yang kedua, kita diajak untuk seperti Paulus memperluas gereja, mewartakan gereja di mana kita diutus, agar akhirnya gereja dan kerajaan Allah berkembang kemana-mana. Semoga semangat Santo Petrus yang rela mati untuk Kristus dan semangat Santo Paulus untuk berjuang mewartakan kabar sukacita menjadi semangat kita bersama, semangat untuk terus mewartakan kabar sukacita kepada siapapun juga. Mari bersama-sama kita mohon rahmat Allah agar semangat kedua rasul Petrus dan Paulus menjadi semangat kita bersama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kedua orang kudus-Mu yang Kau berikan kepada kami
sebagai teladan hidup, di mana kami kau ajak untuk tetap yakin akan kebenaran gereja, dan kau ajak untuk ambil bagian dalam pewartaan. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang ragu-ragu. Dengan kedua rasul ini, kami kau yakinkan bahwa semuanya sungguh akan kekal abadi. Semoga umatmu yang sakit engkau sembuhkan, yang punya beban berat engkau ringankan, yang punya persoalan engkau bantu untuk mengurainya. Mereka yang kesulitan ekonomi, usahanya engkau beri keberhasilan. Untuk itu, sertai mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak, saya dorong, saya ingatkan untuk memiliki pola hidup sehat, agar kita tetap sehat, terhindarkan dari segala penyakit. Dengan kita sehat, maka orang lain sama kita, keluarga kita juga akan sehat. Terima kasih untuk semua perasa panjenengan dalam hidup menggereja, dengan cara masing-masing, dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, serta dengan dana. Yang itu semua sungguh akan memperkaya gereja dalam pelayanan. Gereja yang dikenal para rasul akan menjadi kuat bila kita pun mendukungnya, meyakininya, dan mewartakannya. Semoga dengan cara kita masing-masing, kita dapat membantu gereja dalam pelayanan. Untuk itu, atas perasa panjenengan disampaikan terima kasih. Tuhan akan balas panjenengan dengan berkat-berkat-Nya. Dan akhirnya kita benar-benar menghadirkan kerajaan Allah. Kita yakini ajaran gereja dengan segala implikasinya. Kita manfaatkan sakramen tobat karena diberikan oleh Yesus kepada Petrus. Semoga dengan demikian kita semakin mau bertobat. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.